Kami mengucap syukur dan terima kasih pada pagi hari ini boleh berkumpul kembali. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Dan Tuhan, biar kiranya saat ini persiapkan hati kami, pikiran kami, agar kami bisa konsentrasi dalam menerima firman-Mu. Kuasai setiap anak-anak Victory Kids, setiap anak-anak yang hadir, biar semuanya Tuhan mereka bisa konsen juga di dalam mendengarkan firman-Mu. Biar kami boleh merasakan suasana surga, kami boleh merasakan pengurapan Allah. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, Roh Kudus urapi hamba-Mu dengan urapan-Mu yang terbaru. Ambil alih, berikan kepada hamba-Mu kuat kuasa-Mu untuk hormat kemuliaan bagi nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami alaskan doa sembahyang ini. Amin. Silakan duduk. Saudaraku sekalian, hari ini kita ambil dari temanya ialah iman biji sesawi. Dan kita ambil dari Matius pasal 17 ayat yang ke-20. Saya mengajak saudaraku sekalian untuk membaca ayat ini. Dikatakan, yaitu Yesus berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Perhatikan tekanan di mana Yesus berkata, kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, apa yang dikatakan oleh Yesus? Sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Amin. Saudaraku sekalian, pada waktu Yesus berkata kepada murid-muridnya karena mereka kurang percaya, pada saat itu kalau saudara baca ayat sebelumnya, itu ialah Yesus baru turun dari gunung ya bersama dengan ketiga muridnya. Dan waktu dia turun, dia melihat orang banyak sedang mengelilingi murid-muridnya. Lalu dia bertanya, ada masalah apa? Lalu muncul seorang bapak yang berkata begini, anak saya menderita, sangat menderita sebab dia kerasukan setan. Tapi dia tidak katakan itu. Dia katakan, anak saya sangat menderita sebab dia sakit ayan. Sering dia masuk ke dalam api, ke dalam air. Dan saya sudah bawa anak saya kepada murid-murid Tuhan Yesus. Mereka tidak dapat menyembuhkannya. Lalu Yesus berkata, bawa anak itu ke sini. Lalu anak itu dibawa ke depan Yesus. Yesus hanya tinggal menegur, setan itu langsung keluar. Terbirit-birit keluar dan anaknya sembuh. Lalu pada saat nggak ada orang, muridnya bertanya, Tuhan, kenapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Lalu Yesus menjawab ayat ini. Ayat ini Yesus jawab karena mereka tidak dapat mengusir setan. Tidak dapat menyembuhkan orang yang sakit ayan. Jadi Yesus menegur mereka. Karena kamu kurang percaya. Hanya karena mereka kurang percaya. Kalau mereka percaya seperti iman mereka seperti sebesar biji sesawi saja, maka mereka dapat memindahkan gunung. Jadi Yesus ingin berkata, iman itu perlu kepercayaan kepada Allah. Tidak ragu-ragu, tidak bimbang, tidak takut. Poin pertama saya ambil dengan poin pertama saya ingin menekankan, iman yang mutlak bergantung kepada Allah. Tidak bergantung kepada kekuatan sendiri, tapi mutlak bergantung kepada Allah. Kenapa murid-muridnya tidak dapat mengusir setan? Karena murid-muridnya saat itu tidak bergantung sepenuhnya kepada kekuatan Allah. Mereka pikir sudah banyak mereka lihat mujizat yang dilakukan Yesus. Dan mereka merasa mampu untuk mendoakan orang sakit ayan. Tapi ternyata ketidaktergantungan mereka kepada kuasa Allah itu yang menyebabkan mereka tidak dapat mengusir setan. Iman sebesar biji sesawi bukan tentang ukurannya yang kecil. Itu benih biji sesawi adalah benih yang paling kecil. Paling kecil dari semua benih. Jadi bukan tentang ukurannya, tapi tentang kualitas iman orang yang percaya kepada Allah. Nah, saudaraku sekalian, kita semuanya yang hadir pada pagi hari ini
punya iman? Yang punya iman angkat tangannya. Semuanya punya, bahkan anak-anak juga angkat tangan. Tapi perhatikan, iman seperti apa yang kita miliki? Apakah kita berkata, aku punya iman, iman punya aku? Tidak. Iman itu pemberian Allah. Iman itu adalah anugerah Allah, kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita. Roh Kudus berikan iman kepada kita untuk percaya kepada Yesus. Dan iman kita kepada Allah bukan berarti kita bisa mengendalikan kuasa Allah. Bukan berarti kita bisa enak aja perintah kepada Allah. Dikit-dikit perintah, Yesus saya klaim dalam nama Yesus. Saya tidak usah kerja, saya diberkati, uang datang dari surga. Saya klaim dalam nama Yesus. Bisa? Kita tidak bisa menuntut Allah, tidak bisa mengendalikan Allah. Allah hanya akan memberikan kuasa mujizat untuk kemuliaan namanya. Untuk kepentingan pekerjaan Allah, untuk rencana Allah, dan untuk tujuan Allah. Bukan untuk kepentingan kita, saudara. Kalau untuk kepentingan kita, banyak manusia yang serakah. Yang akan berkata, Tuhan saya beriman. Saya akan miliki mobil Alphard gitu maksudnya. Maklum. Saya ingin memiliki rumah yang mewah. Akhirnya tuh disita rumah mewah. Ya, disita. Orang yang tidak benar akan terungkap. Saudaraku sekalian, kita punya iman bukan berarti kita bisa mengendalikan kuasa Allah. Tapi jangan salah. Kalau untuk kepentingan Allah, untuk kemuliaan Allah, Allah akan jawab. Kalau pada saat kita terjepit, kita sungguh-sungguh bergantung kepada Allah. Bulat iman kita seperti biji sesawi yang bergantung kepada Allah. Maka jangan takut, Allah pasti jawab. Amin. Saya akan buktikan. Tolong tampilkan gereja sampah. Ini adalah gereja sampah yang ada di Mesir, Kairo Mesir ya. Disebut Bukit Mokatam, gereja sampah. Saya pernah ke sana. Kalau saudara ke Israel pasti dibawa ke gereja sampah. Kenapa disebut gereja sampah? Karena terletak di antara pemulung-pemulung penampungan sampah. Gereja itu ada di sana. Dan saudara harus tahu ceritanya. Sebetulnya pada tahun abad ke-10, tahun 979 Masehi, ada seorang raja yang berkuasa di Kairo Mesir. Namanya Muiz Khalifa. Dia berkuasa dan dipanggilnya Khalifah. Raja Khalifah ini ingin memperbesar kota wilayah yang dia kuasai. Pada saat itu dia mau memperbesar ibu kotanya. Tapi terhalang oleh sebuah bukit yang tinggi. Sebuah gunung yang tinggi. Dan kalau tidak bisa digeser atau dipindahkan, dia susah untuk memperbesar ibu kotanya. Pada satu hari dia mendengar dari seorang pengikutnya yang murtad. Jadi namanya Ibnu, dia berkata kepada Khalifah, "Hai Raja, di dalam kitab orang Kristen ada ayat yang tulis bahwa kalau kamu memiliki iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung." Jadi kita panggil aja orang Kristen. Lalu Raja Khalifah ini memanggil orang Kristen. Waktu itu Kristen dipimpin oleh Simon Patriark. Dia panggil di situ waktu itu agama 3, Yahudi, Kristen dan Islam. Khalifah ini adalah orang Islam. Dia panggil dan dia bertanya kepada Simon, orang Kristen ini, benarkah dalam Alkitabmu ada tertulis Matius 7 ayat 20 yang mengatakan iman dapat memindahkan gunung? Benar katanya. Coba buktikan kata dia. Pindahkan gunung yang menghalangi ini, pindahkan. Supaya saya bisa memperbesar daerah kekuasaan saya. Pindahkan itu dari tempat itu. Lalu dia tidak punya alasan untuk tolak. Harus buktikan sebab 3 hal yang akan terjadi kalau kamu tidak bisa buktikan. Yang pertama, kalau tidak terbukti gunung ini pindah, maka semua orang Kristen harus masuk Islam. Mualaf. Yang kedua,
kalau gunung ini tidak pindah, maka kalian harus keluar dari Mesir. Usir keluar dari Mesir. Jadi nggak punya rumah toh. Yang ketiga, kalau kalian tidak bisa memindahkan gunung ini, kalian mati. Kalau pilihannya cuma gitu. Nggak masuk mualaf, keluar dari Mesir, atau mati. Jadi Pak Simon Abraham ini memanggil semua orang percaya berkumpul. Lalu mereka berdoa puasa karena dikasih 3 hari waktunya. Mereka berdoa. Pada hari kedua Simon Abraham ini mendapat mimpi bahwa dia harus ketemu dengan seorang yang bernama Simon yang ada di jembatan besi. Jadi dia besok hari ketiga dia pergi cari ketemu sama Simon jembatan besi. Ternyata Simon itu matanya cacat 1, cuman punya 1, dan dia adalah orang yang sangat baik, kudus, suci karena dia sangat dekat dengan Tuhan. Jadi Tuhan pakai dia untuk memimpin. Mula-mula dia menolak, tapi karena dia mendapat suara Tuhan, akhirnya dia ikut dan panggil semua orang percaya untuk bersatu di atas gunung itu dan kita berdoa. Lalu panggil Raja Khalifah seberang sana, buktikan, lihat apakah Allah kami besar, apakah Allah kami akan menjawab. Jadi mereka berhadapan. Lalu semua orang Kristen mengikuti pimpinan Pak Simon ini, mereka berlutut. Doanya sederhana. Doanya hanya apa? Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Dia berdoa 100 kali, Tuhan kasihanilah kami ke utara. Dia balik 100 kali, Tuhan kasihanilah kami. Berdiri berlutut 100 kali ke selatan, 100 kali ke timur, 100 kali ke barat. Pada kali terakhir gempa bumi yang besar terjadi. Dan gunung itu terangkat. Buka gambar kedua. Gunung itu terangkat. Ini adalah sekarang, gambar sekarang. Yang ketiga, gambar yang ketiga. Ini juga sekarang. Jadi bukit itu, kembali ke gereja sampah tadi. Bukit ini yang ada di situ tuh sebelum dirombak. Itu terangkat. Terangkat dari dasar. Setiap kali mereka berdoa, Tuhan kasihanilah kami. Terangkat, pindah. Tuhan kasihanilah kami, terangkat, pindah. 400 kali mereka berseru, Tuhan kasihanilah kami. Sampai Raja Khalifah melihat gunung itu terangkat sampai bawahnya kelihatan matahari. Gempa bumi yang besar terjadi. Sampai raja ini takut dan berkata, stop, udah cukup, saya percaya. Dan stop, gunung itu berpindah 3 kilometer dari tempat aslinya. Ini adalah satu gunung, satu bukit yang ada satu lubang. Mereka pakai bikin bangku dan di sini saya pernah duduk di sini, cuman saya lupa foto karena waktu itu saya tidak ingat untuk dikasih lihat. Ya, saya duduk sini bersama suami. Nah, di sini bukit ini ada lubang. Itu kelihatan ke matahari. Jadi gereja Bukit Sampah ini terang benderang. Orang-orang yang datang bisa melihat. Kalau saudara lihat gambar yang kedua, coba. Gambar kedua ini sudah direnovasi oleh orang. Dibikin dengan macam-macam ukiran di dinding. Bukitnya ada gambar, ada diukir Tuhan Yesus. Dan di dalamnya, di dalam gereja tadi ada gambar-gambar tentang cerita Yesus dalam Alkitab. Ini bukan dongeng, ini fakta. Saudara boleh lihat ke sejarah Kairo, Mesir. Di sana tercatat pernah terjadi gempa bumi 27 November. Terjadi gempa bumi itu ada dalam sejarah. Akhirnya Raja Khalifah ini bertobat. Dia masuk Kristen, tapi karena dia seorang raja, kalau dia pindah ke Kristen, dia harus keluar. Dan dia keluar, dia tinggal di padang gurun, dia tinggal di luar dan dia menjadi seorang penginjil yang hebat. Dari iman sebesar biji sesawi. Siapa yang berdaulat mengadakan mujizat itu? Coba serukan, siapa yang melakukan mujizat itu? Tuhan Allah. Oleh sebab itu saya katakan, iman yang berpaut kepada Allah sepenuhnya.
Jadi kita punya iman, jangan berpaut kepada kekuatan kita. Tidak ada apa-apanya kita, tidak mampu apa-apa kita. Tapi kita butuh berpaut kepada pemberi kuasa, yaitu Yesus Kristus. Saudara saat ini tidak bisa memerintahkan, Tuhan saya mau ini, saya mau itu. Itu namanya mementingkan diri sendiri. Allah tahu apa yang harus dia lakukan. Dia akan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Itu poin pertama. Kita masuk poin kedua. Saya minta tolong buka Matius pasal 13 ayat yang ke-20 ya 31. Di sini saya ambil ini, saya hanya pakai 2 poin ya. Poin pertama bergantung kepada pemberi kuasa. Poin kedua ini ialah jangan pandang remeh. Jangan pandang enteng sesuatu yang kecil. Lihat. Yesus membentangkan suatu perumpamaan yang lain kepada mereka. Kalau tadi Yesus berkata kalau kamu memiliki iman. Tapi pasal ke-13 ini Yesus berkata hal kerajaan surga itu seumpama. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Kecil sekali, sangat kecil, ditaburkan. Akibatnya memang biji itu yang paling kecil dari semua jenis benih. Tapi akibatnya apa? Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, ya. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang dan bersarang pada cabang-cabangnya. Jadi di sini Yesus ingin menunjukkan bahwa kerajaan Allah seperti biji sesawi yang kelihatannya kecil, tidak berarti, tapi di dalamnya, di dalam biji sesawi yang kecil itu mempunyai potensi berkembang, bertumbuh yang luar biasa. Ada satu daya tumbuh yang luar biasa. Kita lihat, Yesus pertama-tama melayani hanya memiliki 12 murid. Tapi dari 12 murid itu berkembang, bertumbuh, terus. Walaupun murid-muridnya mati, walaupun banyak yang mati. Tapi bertumbuh, berkembang hingga hari ini. Seluruh dunia percaya, seluruh dunia melihat bahwa Yesus sungguh Allah yang hidup. Amin. Beri kemuliaan untuk Yesus. Jadi jangan remehkan biji sesawi yang kecil. Kecil tapi punya potensi yang hebat sekali. Saya kasih satu kesaksian, kisah nyata juga ya. Saudaraku sekalian, pada tahun berapa saya lupa, ada seorang penginjil ya, diundang, dia orang Belanda. Dia diundang untuk datang ke Inggris mengadakan KKR 3 hari. Pada saat dia datang di Inggris, lalu dia bersama panitia mengadakan KKR. Hari pertama tidak ada satu orang pun yang datang. KKR batal, gagal, tidak jadi. Mereka berdoa lagi, minta Tuhan tolong campur tangan. Hari kedua tetap tidak ada orang yang datang, cuma ada panitia. Gagal lagi, tidak jadi ibadah. Lalu pada hari kedua mereka berdoa bersama panitia, dan hamba Tuhan dari Belanda ini berkata, besok hari ketiga, hari terakhir, walaupun tidak ada orang yang datang, saya akan tetap berkhotbah seperti di depan ribuan orang. Saya berjanji saya akan berkhotbah sekalipun tidak ada satu orang pun yang datang. Apa yang terjadi? Hari ketiga tidak ada yang datang. Sampai pada saat mau mulai, datang seorang ibu menuntun seorang anak laki-laki. Anak laki-lakinya pegang balon. Pegang balon. Waktu dia lihat ada satu orang ibu, dia khotbah dengan semangat. Dia khotbah seperti ribuan orang di depan. Ya, lalu apa yang terjadi? Tidak ada yang terjadi. Dia undang altar call, siapa yang maju? Cuman panitia. Tidak ada yang maju. Tapi aneh. Waktu dia lagi khotbah, anak kecil itu pegang balon. Oh, di sini ada anak kecil, perhatikan. Anak kecil ini pegang balon. Dia khotbah, anak ini hanya putar, bolak-balik main balon. Sepertinya tidak memperhatikan. Waktu dia altar call,
nggak tahu anak itu ngerti atau tidak, kata dia. Anak itu tiba-tiba maju ke depan. Dan hamba Tuhan Belanda ini anggap dia ngerti. Terima Yesus. Jadi didoakan dalam nama Yesus. Tuhan pakai anak ini. Dia pulang deh ke Belanda, hamba Tuhan ini tidak melihat sesuatu yang ajaib, tidak melihat sesuatu yang hebat. Saudara tahu, belasan tahun kemudian anak kecil yang pegang balon bolak-balik ini menjadi seorang pengkhotbah yang besar, menjadi seorang teolog yang besar, menggemparkan dunia, membuat semua orang terkagum-kagum. Siapakah dia? John Wesley. John Wesley adalah anak yang pegang balon bolak-balik pada hari ketiga. Menjadi seorang teolog yang besar. Mempunyai saudara namanya siapa? Charles Wesley. Jadi melalui kejadian ini kita bisa melihat. Jangan remehkan sesuatu yang kecil. Anak ini kelihatannya kecil. Jangan remehkan. Sebab benih yang ditaburkan, doa yang dinaikkan, itu mempunyai potensi kuasa. Mujizat Allah terjadi. Amin. Sama seperti hari ini. Hari ini saya khotbah di kebaktian keluarga. Saya melihat banyak anak-anak kecil. Anak-anak Victory Kid. Seringkali kita khotbah, kita melihat mereka seakan-akan tidak perhatikan. Bahkan banyak di antara mereka yang hanya pegang HP, main HP, gambar-gambar di belakang, coret-coret, lari sini, lari sana. Kita melihat anak-anak sepertinya tidak memperhatikan. Tapi saudaraku percayalah. Sekalipun mereka seakan-akan tidak memperhatikan. Tapi telinga mereka terbuka. Mereka mendengar firman Allah yang saya sampaikan. Kita berdoa agar anak-anak ini yang kita tidak tahu masa depannya. Yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Mereka kelak menjadi pengkhotbah yang besar. Amin. Beri kemuliaan untuk Yesus. Saudaraku sekalian, oleh sebab itu orang tua kita semua yang hadir pada pagi hari ini, jangan pernah bosan-bosan mengajar anak kita, mengajak anak kita untuk datang ke sekolah minggu. Jangan sampai kejadian Raja Daud terjadi pada keluarga kita. Saudara tahu apa yang terjadi pada Raja Daud? Raja Daud adalah orang yang takut akan Allah, tapi dia gagal mendidik anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya kacau balau. Anak-anaknya banyak yang mati, saling bunuh. Tidak rukun. Ingat anaknya siapa namanya yang pertama? Guru sekolah minggu. Amnon. Amnon memperkosa adik tirinya. Bukan adik tiri, ayah lain ibu. Tamar. Amnon memperkosa Tamar dan Absalom kakak kandung Tamar marah besar. Jadi Absalom membunuh Amnon. Kemudian Absalom memberontak dan Absalom akhirnya mati di tangan prajurit Daud. Naik satu lagi namanya siapa? Adonia. Adonia memberontak ingin menjadi raja dan akhirnya Adonia mati di tangan Salomo. Salomo jadi raja, benar gak dia? Dia diberikan kuasa oleh Allah, diberikan hikmat oleh Allah. Tapi dia tidak memiliki dasar iman yang kokoh. Sehingga Salomo mempunyai istri 700 gundik. Istri 300 gundik, 700 terbalik ya. Ya, dia punya perempuan 1000 dengan berhala-berhalanya. Dan dia membenarkan semua istrinya yang 1000 itu untuk boleh membangun berhala-berhala. Dia tidak takut akan Allah. Dia melakukan hal-hal yang sangat mengecewakan hati Tuhan. Salomo tidak hidup seperti Daud ayahnya. Saudaraku sekalian, saya sampai tidak kebayang. 1000 wanita, apa yang dia inginkan? Ketemunya berapa tahun sekali. Satu istri aja sudah kapok. Bapak-bapak, satu istri udah cukup belum? Hah? Ada yang jawab belum, Jana? Gawat. Satu istri cukup gak? Cukup, Pras bagus jujur. Satu istri cukup, makanya Pras jangan lirik ke wanita lain ya. Soalnya lebih dari satu berarti musibah.
Sebab Allah hanya memberikan satu perempuan, Hawa. Jadi yang memiliki istri lebih dari satu, itu dia akan mengalami musibah. Demikian juga dengan wanita. Wanita jangan sekali-kali lirik ke laki-laki lain, walaupun ada yang lebih cakep. Ya, saya kalau lirik ke laki yang lain, cakep banget dia. Tapi lirik lagi ke suami saya, walaupun tua tetap gagah. Wah, terhibur senyumnya, hidungnya jadi gede. Jadi saudaraku sekalian, kita cukup satu seperti firman Allah katakan. Cukup satu. Kita didik supaya anak kita takut akan Allah. Raja Daud gagal. Anak-anaknya saling bunuh. Tidak rukun, tidak saling mengasihi. Siapa lagi yang gagal mendidik anak? Nabi Eli. Nabi Eli gagal. Dua anaknya Hofni dan Pinehas mati. Karena kedua anaknya tidak takut akan Allah. Kenapa? Karena Raja Daud maupun Nabi Eli, dia tidak pernah menegur anaknya dengan sungguh-sungguh. Tapi mereka lebih sayang kepada anaknya. Mereka tidak menghajar anaknya pada saat tahu anaknya bersalah. Sehingga anaknya Nabi Eli hancur. Lalu anak siapa yang paling baik? Anak Pak Lukas dan anak Cik Maria. Anak Bapak Gembala kita yang paling baik. Tiga-tiganya takut akan Allah. Anak yang baik dalam firman Allah adalah Timotius. Timotius bisa menjadi orang yang takut akan Allah. Karena dia memiliki ibu, siapa namanya? Eunike. Nenek siapa namanya? Louis. Ya, Louis dan Eunike membimbing Timotius menjadi anak yang takut akan Allah. Oh saudaraku sekalian, di gereja kita selalu mengajarkan kepada kita orang tua untuk mendidik, membawa anak kita kepada Allah. Sehingga mereka mempunyai dasar iman yang kokoh. Oleh sebab itu gereja selalu adakan penyerahan anak pada saat anak masih bayi. Kalau saudara dan saya mau anak-anak kelak menjadi anak yang takut akan Allah. Dari bayi kita serahkan kepada Allah. Minta Tuhan yang lindungi, minta Tuhan yang tolong, campur tangan. Karena kekuatan orang tua juga terbatas. Kita serahkan anak kita semasa bayi. Dan seterusnya tiap hari kita dampingi dia. Kita ajar dia berulang-ulang dalam firman Allah. Karena Ulangan pasal 6 ayat 1-7 dikatakan. Biarlah kita mengajar anak kita berulang-ulang. Jangan bosan-bosan pada saat anak kita tidur. Pada saat anak kita bangun. Pada saat dalam perjalanan. Di mana saja kita ngajar anak-anak kita untuk hidup dalam takut akan Allah. Kenapa? Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Akhir zaman ini pergaulan anak sudah bebas. Banyak anak yang kacau hidupnya. Pergaulan yang buruk sungguh telah merusak generasi penerus. Oleh sebab itu sebagai orang tua yang takut akan Allah. Ciptakan generasi yang takut akan Allah. Waktu anak saya masih kecil. Waktu itu belum ada gereja Berea. Saya masih di gereja lama. Bangunnya harus pagi-pagi karena di gereja kami ada kebaktian jam 6 dan kami harus bawa anak saya, itu anak saya ada. Yosef dan Yusak enggak tahu masih ingat enggak. Tiap minggu pagi saya bawa mereka dalam keadaan mereka masih ngantuk. Saya bawa ke mobil, saya siapkan handuk muka basah, lap, tidak sikat gigi, tidak mandi. Sebab kalau sampai sikat gigi mandi selalu terlambat, jadi lebih sering tidak daripada ada. Nah, saya dan suami usahakan tidak boleh bolos kebaktian. Supaya apa? Supaya anak-anak saya takut akan Allah. Tiap malam berdoa. Makanya saudara harus mempunyai mesbah keluarga. Saudara harus berdoa bersama. Kenapa? Belajar dari saudara sepupu kita. Mereka berdoa di dalam keluarga. Mereka tiap Jumat bawa anak pergi ke masjid. Mereka ngajar anak-anaknya sehingga anak-anak mereka semuanya memiliki agama keturunan. Walaupun mereka tidak mengerti. Tapi semua mereka sudah ditanamkan dari kecil. Demikian dengan kita. Tanamkan cucu kita. Anak kita. Supaya mereka kenal Tuhan dari kecil. Agar mereka memiliki hati yang takut akan Allah. Kita tidak usah takut kelak dia dewasa. Apa yang akan terjadi tidak usah takut. Karena ada iman yang tertanam. Saya suka kalau tidur bersama cucu saya, mana cucu saya? Irene ke sini. Saya didik cucu saya. Kalau dia mau tidur, Irene dan Yeleva kata saya berdoa.
Kalau berdoanya sambil senyum-senyum saya tidak suka. Saya selalu berkata, Irene apa kalau berdoa? Harus sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh. Kalau tidak sungguh-sungguh saya bilang ulang, jangan tidur, ulang lagi. Dan mereka suka melihat saya berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan bagaimana kalau Nainai berdoa? Sungguh-sungguh. Ya, itu yang kita tanamkan supaya cucu kita kelak menjadi orang-orang yang takut akan Allah. Mau jadi pengkhotbah? Mau. Beri kemuliaan untuk Yesus. Sekarang khotbahin orang tua, katakan harus percaya Tuhan. Harus percaya Tuhan. Dia juru selamat. Dia juru selamat. Saya mau percaya. Saya mau percaya Kepada Tuhan Yesus. kepada Tuhan Yesus. Selamanya. Selamanya. Saya juga. Saya juga. Ya udah duduk. Saudaraku sekalian, kita bawa anak-anak kita untuk hidup dalam takut akan Allah. Ya, kita bawa mereka untuk beribadah tiap minggu. Mereka harus dipaksa dari kecil. Jangan katakan anak kita tidak bisa bangun. Bagaimana kalau kelak dewasa dia menjadi nakal, menjadi brutal, tidak takut akan Allah. Bukankah itu karena kesalahan kita orang tua? Kita bertanggung jawab. Oleh sebab itu jadilah contoh teladan yang baik bagi keluarga kita. Hai orang tua, bangunlah mesbah keluarga. Didiklah anak dalam takut akan Allah. Percayalah, iman sebiji sesawi akan membuat anak kita bertumbuh menjadi pohon yang besar. Tolong tayangkan. Ini terakhir. Biji sesawi itu bulat dan kecil. Ya, iman yang kecil. Iman kita yang kecil, kita butuh Tuhan yang besar untuk menyempurnakan iman kita. Dan kalau iman kita sempurna akan tumbuh menjadi sebuah pohon yang besar. Tempat burung bernaung, tempat di mana jemaat bernaung. Di iman yang kecil lah Pak Lukas dan Cik Maria gembala kita mempercayai akan jadi gereja dari persekutuan KRT. Persekutuan remaja keluarga. Dia percaya, gembala kita percaya. Maka jadilah hari ini Berea menjadi pohon besar. Tempat saudara dan saya berteduh. Amin. Beri kemuliaan untuk Yesus. Haleluya. Kita masuk dalam doa. Kami percaya pada hari ini iman kami yang kecil sebesar biji sesawi. Tuhan akan tumbuh. Bertumbuh. Menjadi pohon yang besar sehingga kami bawa orang-orang untuk datang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, hamba sampaikan penuh kekurangan. Tuhan Allah Roh Kudus yang menyempurnakannya. Dalam nama Yesus kami alaskan doa sembahyang ini. Amin.